Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Perlu kita ketahui, belajar adalah kegiatan individu untuk memperoleh pengetahuan, perilaku, dan keterampilan dengan cara mengolah bahan belajar. Sedangkan menurut Jamarah Saiful dan Zen, belajar adalah sebuah proses perilaku berkat pengalaman dan latihan. Berdasarkan definisi yang saya sebutkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku seseorang setelah berinteraksi dengan lingkungan. Dalam hal ini adalah lingkungan kelas pada saat proses pembelajaran yang akan menambah pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Sedangkan untuk pembelajaran sendiri, pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar, merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Sedangkan menurut Hamalik, pembelajaran adalah suatu sistem, artinya suatu keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen yang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, dengan keseluruhan itu sendiri untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun komponen-komponen yang saya sebutkan tadi meliputi tujuan pendidikan dan pengajaran, peserta didik dan siswa, tenaga kependidikan, terus perencanaan pengajaran, strategi pengajaran, media pengajaran, dan evaluasi pengajaran. Jadi bisa kita simpulkan bahwa belajar itu proses atau usaha untuk merubah tingkah laku atau pengetahuan siswa. Sedangkan pembelajaran itu sistem. Jadi cakupannya lebih luas. Sistem yang dimana sistem itu terdapat interaksi antara guru dengan murid. Jadi seperti itu. Lanjut, faktor apa saja mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Di sini ada dua faktornya, yaitu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang belajar, yang dapat mempengaruhi hasil belajar individu itu sendiri. Lalu sedangkan untuk faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar yang mempengaruhi diri individu dalam belajar, seperti itu. Di sini faktor internal itu ada dua, yaitu kondisi fisiologis dan kondisi psikologis. Di mana kondisi fisiologis ini mencakup jasmani, kesehatan, dan organ tubuh. Ketika kondisi fisik kita itu sehat dan bugar, akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Sebaliknya, ketika kondisi fisik itu lemah atau sakit, akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal. Jadi, selanjutnya ada kondisi psikologis, di mana kondisi psikologis itu ada 5 macam, ada tingkat kecerdasan, ada sikap, minat, bakat, dan motivasi. Yang pertama, tingkat kecerdasan. Hal ini berhubungan dengan faktor bawaannya atau keturunan. Tingkat IQ mempengaruhi proses belajar dan individu tersebut dapat meningkatkan IQ-nya itu. Jadi, untuk tingkat kecerdasan itu merupakan kondisi psikologis dalam faktor internal seorang individu. Kemudian ada sikap yang berhubungan dengan tingkah laku individu dalam belajar. Sikap yang ditujukan oleh individu harus mendukungnya untuk mampu menyerap pembelajaran. Lalu kemudian ada minat. Untuk dapat memahami suatu hal, tentu tiap individu harus memiliki minat terlebih dahulu dalam dirinya untuk setidaknya penasaran terhadap apa yang akan ia pelajari. Kemudian ada bakat. Di sini individu melakukan suatu hal karena ia menyukainya, dalam arti individu tersebut memiliki bakat di bidang yang sedang ia pelajari. Kemudian ada motivasi. Ketika siswa tidak ada motivasi dalam belajar, maka akan sangat susah seorang individu memahami, bahkan menerima masukan yang datang padanya, seperti itu. Lalu kemudian ada faktor eksternal. Di sini faktor eksternal ini ada guru, kurikulum, metode, evaluasi, sarana prasarana, dan lingkungan. Kita bahas guru terlebih dahulu. Guru adalah orang yang mengajar dan mendidik yang memiliki peranan penting dalam membimbing individu, baik dalam hal menyampaikan materi secara nyaman, menumbuhkan motivasi belajar individu, sehingga individu belajar merasa tidak asing dengan apa yang sedang dipelajarinya. Kemudian ada kurikulum.
Kurikulum adalah suatu program yang dijadikan acuan oleh pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik sehingga individu mampu untuk melakukan belajar dan pembelajaran. Kemudian ada metode. Metode itu merupakan cara yang dipakai dan dilakukan oleh pendidik agar peserta didik itu nyaman. Metode ini juga dapat dikatakan sebagai seni dalam pembelajaran. Jadi ketika tidak ada metode dalam pembelajaran, maka pembelajaran itu tidak ada menariknya dan siswa itu dapat sangat bosan. Gitu. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi dapat dikatakan tolak ukur yang akan dijadikan acuan. Dalam evaluasi, pendidik dapat mengetahui hasil yang dicapai, memenuhi apa tidak tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Seperti itu. Kemudian ada sarana prasarana. Dalam hal ini, sarana prasarana itu lebih ditekankan pada media yang bersifat nyata. Kemudian ada lingkungan. Lingkungan ada lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan kultural. Ketika lingkungan sosial, fisik, dan lingkungan kulturalnya itu mendukung, maka pembelajaran dan belajar itu akan mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi bisa dapat kita simpulkan bahwa semua faktor-faktor ini saling berkesinambungan dan saling berkaitan dalam proses pembelajaran dan belajar. Sehingga ketika faktor-faktor ini mendukung, maka tujuan belajar dan pembelajaran itu dapat dicapai dengan maksimal. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.